budaya positif di sekolah, ya. Jadi nah, seringkali kita bicara masalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita memberi hukuman kepada anak, kemudian seolah-olah kalau dihukum anak sadar. Ternyata pemberian hukuman dengan hal positif itu membaca atau membersihkan halaman kalau dapat peningkatan disiplin anak. Ya, ini pertanyaan. Nanti akan kita bahas. Betul nggak seperti itu? Kemudian memberi penghargaan, ngasih hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul nggak? Belum tentu, nanti kita lihat dulu. Ya. Kemudian kita bicara sebetulnya hari ini saya efeknya nanti pengennya guru-guru semua membuat kesepakatan kelas. Karena banyak tadi contohnya saya ngajar di kelas 6B itu ada rak sepatu, kemudian ada yang sebenarnya dibuka, ada yang dipakai sepatunya. Berarti nggak ada kesepakatan kelasnya, nggak ada aturannya. Jadi kalau gurunya lupa ngasih tahu ada sebagian lolos. Terus sehingga hari ini harusnya setelah itu nanti masing-masing kelas membuat kesepakatan kelas. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, topik pembahasan hari ini adalah perubahan paradigma belajar disiplin positif. Ya, artinya bagaimana kita supaya membiasakan anak-anak itu disiplin dengan cara yang positif. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan termasuk restitusi. Kemudian yang berikutnya ada keyakinan kelas. Ya, sama tadi dengan kesepakatan kelas. Ya. Kemudian kita juga akan belajar kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, restitusi ini nanti ada 5 posisi kontrol. Salah satunya misalnya kita ini sebagai penghukum, apakah sebagai teman, ya posisi kita di mana itu terhadap anak memberi hukuman. Kemudian ada juga nanti penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, ya. Baik, perubahan paradigma ini sebetulnya teori aja. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobekkan dari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan membaca dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi kita coba sama teman misalnya satu, ya. Sekarang kita praktek coba. Kertas berpasang-pasangan. Silakan salah seorang impor kertas, ya. Kemudian yang satu membujuk supaya terbuka, tapi yang satu mempertahankan. Tidak boleh. Caranya silakan bagaimana supaya dia mau buka, tapi satu orang harusnya anak ini pasti salah satu ada yang mau, ada yang tidak, dengan berbagai macam cara. Silakan coba jajal. Yang satu harus mempertahankan, nggak boleh. Dan nanti yang betul-betul mempertahankan akan ada nilai plus. Ya, jadi silakan bujuk rayu dengan cara apapun supaya dibuka. Ya, nah Pak Yanto bisa ngekol. Nah asli merayu supaya, tapi Pak Yanto harus mempertahankan. Pak Yanto harus mempertahankan. Pak Yanto buka, tapi tetap saya nggak mau buka. Jadi kesini nggak bakal bisa. Bebas caranya. Iya. Pokoknya Pak Yanto harus akan nggak boleh mau ngebuka. Pasti berusaha bagaimana supaya bisa terbuka. Ya. Silakan. Pak Yanto. Gitu. Apa nanti bisa berubah nantinya? Ayo kesini. Hah? Iya. Silakan segala cara. Kalau saya dibujuk
pilihannya. Bisa dibuka nggak? Saya kasih di sepeda ya. Silakan, itu berbagai macam cara orang membujuk orang. Artinya kepada siswa pun kita membujuk berbagai macam cara supaya dia diam, dia nangis. Supaya dia bagaimana caranya. Iya kan bisa kan? Nah, itu contoh ilustrasi. Tapi susah itu. Hah? Bisa dilatih ya. Kalau susah gimana ya, bahaya. Kecuali yang dipegangnya itu bodoh. Baik ya. Si anak-anak beda ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu contoh bagaimana guru mengontrol murid. Jadi bagaimana caranya ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi gambaran bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Dan terakhir ilusinya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu contoh bahwa kita sebagai guru mungkin bisa aja memaksa pada siswa. Ya. Bisa saya buka. Bisa saya buka. Nah, sekarang kita sebagai guru ya ini mempunyai stimulus atau respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Jadi seolah-olah harus ikutin kita. Berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang harus kita pahami. Orang lain bisa mengontrol saya, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau mau bujukan gagal, dipaksakan orang ini. Nah, itu kayak bayang kalau dari nggak mau, akhirnya dipaksa. Bisa nggak lo? Nah, akhirnya pikiran kita berpikirnya menang atau kalah. Kita yang menang. Tadi pasti asli kata bayang saya yang menang, pasti kalah. Contoh itu. Jadi kemudian harusnya pilihan kita adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami dulu pada anak. Ini kadang-kadang kita memang, saya pun merasa ya selama ini udah hampir 15 tahun ngajar, anak itu saya pikir dengan saya kasih hukuman, kemudian saya merasa udah bisa mendidik anak. Padahal ternyata belum tentu. Yang kita hukum kemarin bisa jadi dia berulang lagi. Dan kita harus memahami dulu dia itu kenapa berbuat seperti itu. Ini yang jarang diketahui oleh guru, bahwa ketika kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia mereka, kita harus paham dulu. Kemudian semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi semua perbuatan pasti ada tujuannya, kenapa dia menjadi temannya, ada tujuannya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir yang menang-menang, jadi sama-sama menang dua-duanya. Baik, sekarang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nih, yang tadi kita bahas di awal, apakah motivasi, penghargaan, atau hukuman. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Biasanya begitu tuh, ada hukuman, ada penghargaan. Ya, ini biasanya motivasi itu ada reward and punishment. Ya. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nanti akan ada begini nih, apa bedanya nanti konsekuensi dengan hukuman? Ya, karena kita nggak ada contoh ya, contoh nih. Bedanya konsekuensi hukuman dan atau konsekuensi. Konsekuensi itu semacam dari akibat perbuatannya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Biasanya kita akan terlambat suruh nulis. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Nah, coba kita bedain dulu antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya pengganti akibat. Nah, sekarang mencatat 100 kali itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensinya. Hah? Konsekuensi. Kalau hukuman berarti disuruh ini. Catat yang konsekuensi ini, anggap nomor 1 ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 1,
catat yang konsekuensi, catat yang hukuman. Ntar kita nilai siapa yang betul, siapa yang salah. Catat. Bukunya catat, jangan diam aja. 1. Pertanyaan ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawabannya ya. Hah? Iya, jawabannya aja. Masing-masing. Nomor 1 konsekuensi atau hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah itu konsekuensi atau hukuman. Ya silakan catat. Silakan. Ntar. Kemudian ada lagi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Silakan catat. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Membersihkan tumpahan air 5. Kemudian nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Apa yang diganti? Terus terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK di SNAP ini. Hukuman apa konsekuensi? Kita harus tahu. Sudah? Belum. Sekarang kita akan lihat hasilnya ya. Sudah? Belum ya. Silakan. Sudah? Oh, belum, tadi belum. Masih baca-baca. 4 menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Beda ya hukuman sama konsekuensi. Kalau masih salah berarti nggak paham itu bedanya hukuman. Mengganti kan? Iya, akibat apa? Akibat. Kalau mencatat 100 kali, ya apa yang dia ganti apa dia? Nggak ada yang diganti kan? Udah, yang satu hukuman dah. Oke. Tadi itu salah satu. Ayo. Yang agak repot kan dari kalimatnya ini. Ya, coba pahami dulu, pahami ya. Terus saya mau satu hukuman dah. Bedanya konsekuensi sama hukuman apa itu Pak Haji? Berarti belum paham dari tadi ngisi. Kan udah bilang. Jadi kamu tuh suruh ganti karena apa? Akibat apa? Apa yang kamu langgar? Perbuatan. Contoh tadi kata Pak Dini nomor 1 hukuman. Kira-kira itu konsekuensi apa hukuman nomor 1? Nah, dia udah paham, hampir paham. Kecuali itu yang nomor mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret itu kan konsekuensi karena diganti. Bagus, ayo biar bisa dulu. Biar paham dulu, jangan asal ngisi. Harus benar semua. Pengganti apa yang diganti? Bolehnya hampir betul. Tidak ada yang salah. Nah kalau yang murid disuruh mengenakan sepatu sehari kan nggak ada
Ya silakan, saya kasih waktu. Coba apa ya, Teh? Waktu 1 jam kali ini. Pokoknya yang diganti, misalnya nih Pak Sarif ngeganti nih karena dicocok sama Pak Sarif itu konsekuensinya. Pokoknya yang saya 3, 4 konsekuensi 5 Saya bacain dulu ya perbedaannya yang jelas nih. Kalau perbedaan hukuman dengan konsekuensi, pahami dulu. Kalau konsekuensi adalah sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Nah, kalau hukuman itu adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Mengarahkan. Tidak terulang lagi, agar tidak terulang lagi. Ya, boleh. Kalau konsekuensi itu harus ada mengganti. Tapi kalau hukuman adalah supaya anak mengarahkan tidak mengulangi lagi. Ya. Efek jerak ya. Ya, efek jerak. Nah, benar-benar nih. Saya kan 3 sama 4. Wah, masih salah. Ayo. Ayo, ini harus betul semua nih, biar paham. Tugas teman yang telah dicoret-coret tuh. Itu konsekuensi. Terus yang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. 5 ya, 5 ya. Kan 5 dia nombai mata lebih bersih. 4, 5, 6 konsekuensi. Akhirnya dia tidak udah 18 kan 2 kali karena terlambat. Saya mah nomor 45 aja dah konsekuensinya. 4 dan 5. Yang lainnya hukuman. Hukum aja salah apa? Hukuman 4 dan 5 ya. Nggak ada efek jeraknya itu. Hah? nomor 5 kan Nomor 5. Makanya tenggol, makanya harus diganti dengan membersihkan. Hukuman itu. Harus dipahami ya, hukuman itu ada efek jerak supaya tidak terulang lagi. Ya, kita lihat, maksudnya dampaknya ke depannya dia akan lebih baik kalau hukuman. Udah? Udah siap ya? Harus betul semua nih. Kita akan bahas satu-satu. Satu hukuman. satu hukuman. Ya udah kan. Kita lari juga yang terakhir. Udah kan? Lari mengelilingi lapangan. Lah ini pelajaran olahraga suruh lari. Iya, benar. Saya udah bisi. Di konsekuensi kan ini pelajaran olahraga ini mah. Tuh, ini benar. Salah satu. Salah dua. Banyak amat kan tuh salahnya. Saya udah benar tadi. Hah? Ya. Kalau ini Pak Didin itu umum, masih umum. Kalau ini kan lagi pelajaran olahraga, tanpa dia dihukum juga. Emang tanpa dia ada hukuman juga ada. Yang salah satu ini makan dengan nasi padang. Ini yang terakhir. Ujung-ujungnya Itu kesimpulan. Betul sama? Kalian tuh betul semua? Saya terakhir makan nih. Oh, Salah 2. pahami dulu sapi supaya kita. Iya. Ya, jadi harus bisa contoh ini nih, mengganti langsung diterapkan. Jadi kalau ini mah apa namanya bukan efek jerak berikutnya emang lari. Iya. yang hukuman itu kan dipakai ganti konsekuensi gitu. Iya. Ya. Baik, lanjut ya, kita lanjut. Tadi sedikit pemahaman. Nah, ini hukuman dari perbedaannya. Konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi konsekuensi sesuatu harus terjadi.
Ya, karena mau tidak mau kalau hukuman mah. Nah, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, karena kan sebentar doang dia, karena dia konseptingnya harus mengganti kertas anak-anak yang lain misalnya merobek, maka ya konsekuensinya sebentar doang. Tapi untuk jangka waktu lama kalau hukuman mah, karena akan ingat terus, anak membenci kedisiplinan. Tuh. Tapi kalau dikonsekuensi, anak menghargai disiplin. Ya. Kemudian kalau hukuman paksaan, kalau tadi konsekuensi ya mau tidak mau karena ada kesepakatan kelas tadi, ya kan? Jadi untuk stimulus sebagai perangsang lah. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya. Kemudian kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tuh ya. Ini kemudian masalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak itu dibuat yakin bahwa kelas kita ini punya aturan khusus. Tadi saya sudah gambarkan di Payato tuh di kelasnya nggak ada aturan kesepakatan kelas, karena bebas aja mau pakai sendal enggak. Makanya saya minta nanti semua kelas punya tata tertib kesepakatan kelas. Misalnya kelas pasti di sini apa aja yang diatur, masukkan ke dalam tata tertib itu kesepakatan kelas. Jadi anak-anak sepakati dulu, jangan kita maksa. Silakan anak-anak, menurut kamu apa ini harus kita sama-sama sepakati. Kira-kira kalau sepatu dicopot, sepakat nggak? Setuju nggak? Setuju. Silakan dibuat kesepakatan. Tulis, nulis. Apalagi, jadi jangan guru yang merasa yang memaksa untuk ngikutin aturan, tapi mereka lah yang buat, kita menyetujui atau memfasilitasi. Ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Contoh. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu berdasar? Nah, ini ada hubungannya dengan kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Tuh, menjaga kebersihan kelas ini salah satu contoh kesepakatan kelas. Nanti bisa dibuat pakai kampak. Ya, tempel kesepakatan kelas. Saya lihat ada beberapa sekolah tuh yang saya kunjungi pada bikin kayak model lebar-lebar gitu, pakai spanduk kecil, apa namanya, kayak kertas gede, karton, ya. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam. Jadi anak-anak yang datang harus mengucapkan salam. Itu udah kesepakatan. Apabila ada yang melanggar, nanti pelanggarannya kita sepakati juga. Kira-kira yang melanggar mau diapain? Ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu kesepakatan juga. Jadi anak-anak itu masih menghargai. Bukan guru yang ngatur, bukan lagi. Makanya di kurikulum mereka ini sebenarnya pembelajaran berpusat pada murid, bukan guru. Dikit apa-apa guru yang ngatur, enggak. Jadi semua berpusat pada siswa nanti. Ya. Maka dari itu anaklah yang suruh nanti sepakati, baru gurunya menyetujui atau memberi bimbingan arahan. Jadi nanti setelah ini nih 1 minggu saya tunggu nanti semua mengumpulkan kesepakatan kelas, diketikin atau dibuat seperti ini boleh. Ya, misalnya di dalam kelas tidak boleh makan, itu tidak boleh bercanda, tidak boleh. Itu silakan aja. Ya, menjaga kebersihan sekolah itu kesepakatan. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang bertanya nggak mengenai kesepakatan kelas supaya nanti selanjutnya dalam membuat kesepakatan kelas libatkan anak supaya bermanfaat
dipaksakan seolah-olah. Contoh nih ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini ada kayak kelasnya tanggung jawab, semua punya tanggung jawab. Bahwa kesepakatan kelas, peraturannya selalu mengembalikan buku pada tempatnya, contoh ya. Kemudian kita nanti anak tuh terdidik bahwa tanggung jawab, jadi punya tanggung jawab dia, keyakinan kelasnya bahwa oh setiap yang mengembalikan yang buku harus kembalikan, tentunya punya tanggung jawab dia. Dampaknya, kemudian dilarang mengganggu orang lain, ya dampaknya menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini juga sama, berkomitmen. Jadi ada efek pembelajarannya nih dari apa yang kita lakukan, dari kesepakatan kelas, nanti ada dampak baiknya terhadap anak. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini juga menghormati orang lain. Kalau tidak langsung orang yang melakukan kekerasan juga menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini juga hubungannya dengan kesehatan. Ya. Mereka tahu. Bergantian atau menunggu giliran, antri nih ya, antri misalnya menghormati orang lain dan bersabar. Ya harus sabar. Kalau antri itu kan enggak di mana-mana harus bergiliran. Nah kita tujuannya agar anak bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Ini ada hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor di teras depan. Ini juga ada hubungannya dengan keselamatan dan keamanan. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Sebenarnya kebutuhan dasar itu ada 4 manusia itu. Ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, kemudian ada kesenangan, ada kebebasan. Ya, itu semua dalam satu lingkup irisannya adalah bertahan hidup. Jadi ada kasih sayang, ada kebebasan, ada penguasaan dan kesenangan. Itu tidak terlepas dari itu kebutuhan manusia itu. Rata-rata pasti pengen ya kesenangan ya pengen jalan-jalan, penguasaan pengen menguasai sesuatu. Kemudian kebebasan ya pengen bebas juga nggak boleh atur. Baik, sekarang kita akan belajar posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Ini yang tadi saya bilang, kita ini sebagai penghukum apa-apa. Kita ada 5 posisi kontrol. Ada kita ini guru sebagai penghukum. Ada pembuat orang merasa bersalah. Ada yang sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Penghukum tuh begini, guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu penghukum. Kemudian dari perbuatan ya, dari perkataan. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti. Nah itu penghukum, tipe penghukum. Kemudian hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Anak bisa jadi berbohong. Gara-gara takut sama kita, dia berbohong. Bapaknya itu diancam, kamu aku enggak. Nah itu dia berbohong. Nah kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi nganggap guru itu enggak ada apa-apanya, enggak berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan aja nanti juga marah-marah lagi. Udah biasa tuh guru itu mah. Akhirnya kan dianggap sepele. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan lagi. Nah, kalau kita tipe penghukum, anak ternyata ngulangi lagi. Banyak yang begitu, anak ngulangi lagi. Nah kemudian kalau tipe yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Misalnya dengan perbuatan berceramah, mengatakan seharusnya bapak kecewa dengan kamu atau ibu kecewa dengan kamu. Ini jadi orang merasa bersalah gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma ngomong doang. Kemudian guru berkata begini, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi bapak capek udah ngurus kamu seperti ini. Akhirnya dia akan merasa bersalah. Nah ini menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ini juga dampaknya bisa aja karena kasihan sama kita, dia berbohong. Ini masih tipe pembuat orang bersalah. Kemudian yang tipe sebagai teman. Nah, kita ini kepada anak sebagai teman, contoh membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh misalnya anak berbuat salah. Udah, kamu nanti bilang sama orang tua begini aja, bapak yang tanggung jawab. Artinya seolah-olah seperti teman. Ayolah lakukan demi ibu.
Ya, jadi seolah-olah seperti teman nih. Kita mau hukum anak tapi seperti teman. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu dulu, udah pernah mau bapak ngerayu anak lah istilahnya. Kalau dalam posisi teman. Kemudian murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kita dihargai sama guru, sama murid. Ya. Kemudian saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Ya. Lemah, tidak mandiri dan tergantung kalau posisi seperti itu. Kemudian kalau tipe pemantau, ini menghitung dan mengukur. Ya, guru berkata apa peraturannya. Jadi seolah-olah kamu tahu nggak apa aturan di sekolah ini? Nggak berbuat, tapi dia ngomong apa aturan sekolah ini. Nah, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak tuh cuma kalau diawasi aja dia akan benar. Kalau seandainya nggak diawasi ya melenceng lagi. Ya, kemudian murid meletakkan guru peraturan hukum di dunia berkualitas. Dan berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi itu konsekuensinya. Ya. Kemudian sebagai manajer, nah ini sebenarnya yang posisi yang bagus adalah sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita periksa dulu tuh anak, tanya dulu, kamu kenapa berbuat demikian? Kenapa, memang ada masalah apa? Kemudian kenapa bisa terjadi begitu? Jadi interview dulu. Ya, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita kembali, menurut kamu bagaimana solusinya? Jadi kita ini sebagai manajer harus posisinya seolah-olah menginterview dia. Jadi kalau masalah itu jangan langsung ada posisi menghukum dan lain-lain. Kemudian menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian kata murid, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu kalau posisi kita sebagai manajer, ya. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kemudian berikutnya mengenai segitiga restitusi. Ini apa sih segitiga restitusi ini? Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini jadi ketika anak berbuat salah, maaf saya terlambat datang. Nah, kita mengidentifikasi dulu, karena kamu tentu punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas, kan kita harus punya kesepakatan kelas. Nah, kemudian baru kamu menstabilkan identitas itu, kamu mau jadi apa kalau seandainya seperti ini. Jadi kita jangan serta-merta langsung memponis. Tadi kita menstabilkan dulu, kemudian validasi kebutuhannya apa, kemudian menanyakan keyakinan kelasnya. Biasanya kondisi yang sudah disepakati di kelas apa. Jadi kita interogasi anak dulu. Intinya seperti itu. Nah, biasanya kita memverifikasi anak atau menginterview anak dengan karakter gini. Berbuat salah itu hanya manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh menstabilkan identitas. Jadi ngademin dulu. Bahasa kampungnya ngademin dulu. Kemudian validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya telat 15 menit, kamu bisa aja nggak masuk kan, tapi kamu alhamdulillah masuk walaupun terlambat 15 menit. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Iya Pak, saya nonton bola semalam sampai pagi. Tuh. Kamu boleh tetap berusaha. Ini sebenarnya kata-kata ini jangan untuk bagaimana merangsang anak supaya dia punya alasan. Nah, kemudian baru kita menanyakan keyakinannya, ya. Apa nilai kita percaya di kelas kita? Dan kita harus punya kesepakatan kelas.
Jadi nanti jangan ujuk-ujuk kata bapak kan udah disepakati di kelas apa. Jangan ujuk-ujuk ke situ. Harus ada segitiga restitusi, harus ada tahapannya. Ya, setiap manusia pasti berbuat salah. Jadi kita ngademin dulu nih, setelah ngademin baru emang kamu kenapa? Dia punya alasan. Nah baru kan kita udah punya kayak kesepakatan kelas bahwa masuk harus tepat waktu. Nah seperti itu ya. Sampai di sini terima kasih dan mungkin ada yang mau bertanya mengenai kesepakatan kelas yang akan kita buat nanti di masing-masing kelas. Ya. Untuk jumlahnya tidak terbatas, misalnya bebas. Ya, yang penting dimasuki ke dalam lampiran nanti. Ya itu mah yang namanya kesepakatan kelas artinya mereka melanggar kesepakatan kelas. Kita nggak perlu hukuman lah. Tadi dengan segitiga restitusi. Enggak ada hukuman. Jadi begini contoh. Misalnya tadi sepakati anak datang terlambat, ya. Kemudian nanti disepakati kalau yang datang terlambat suruh, ya disepakati lagi sama teman-temannya. Sepakati lagi nanti baru masih ada yang melanggar, gurunya turun tangan dengan menggunakan segitiga restitusi. Gitu ya. Dalam pembuatan kesepakatan kelas mungkin ada waktu khusus lah, misalnya silakan kalau kayak DPR membuat rancangan undang-undang gitu, undang-undang nanti kemudian disepakati ketok palu paripurna, silakan Bapak Ibu nanti buat kesepakatan kelas ya, kelas 1A 1B ya, kemudian 2 4 2 3 3B 4 4B 5 5B 6 ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Masih ada waktu sekitar 13 menit lagi. Ya. Seperti jadwal piket. Ya. Jadwal piket itu bisa dikaitkan dengan kesepakatan kelas atau gimana itu? Ini sama itu. Jadwal kita kesepakatan kelas. Jadi kan artinya anak-anak sepakat, setuju kamu hari Rabu, setuju kamu hari Kamis. Itu kan termasuk kesepakatan kelas. Ya. Ada lagi? Ini videonya. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak, kemarin kan Ibu sudah membahas soal kesepakatan kelas. Masih ingat? Masih. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kalian yang membuat, nanti Ibu Hasti yang akan menyetujuinya. Jadi semua sekelas membuatnya bersama-sama, ya. Anak-anak, kita mau mulai dari mana nih kesepakatan kelasnya? Iya. Mulai dari masuk kelas boleh. Bagaimana masuk kelas? Di awal gimana? 5 menit mau masuk, jangan sampai terlambat. Berarti datang ke sekolah, kata-katanya gini ya, datang ke sekolah paling lambat 5 menit sebelum masuk gitu. Oke, yang lain gimana? Ada yang keberatan? Setuju semua? Setuju. Selanjutnya apa? Iya, kenapa Rafael? Pas di kelas sepatu dan kaos kaki dilepas. Yang selama ini sudah kita jalankan ya. Oke, itu kita pertahankan. Bagaimana yang lain? Ada yang tidak setuju atau keberatan? Setuju semuanya? Setuju. Terus apa lagi? Ya, Vira. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Berarti nggak boleh ada yang nyoret-nyoret, nggak boleh ada yang buang sampah sembarangan. Kelas ini harus indah, harus bersih, harus rapi. Siapa yang keberatan, angkat tangannya. Setuju semua? Setuju semua. Selanjutnya ada lagi nggak? Ada lagi?
Iya, Rafael lagi. Saling menolong dan menolong. Oh iya, biasanya nih anak-anak suka pada berantem, suka pada main kata-kataan. Jadi kita harus saling menyayangi, harus saling menghargai, harus saling tolong-menolong dan menjaga nama baik kelas 6A. Bagaimana, setuju yang Rafael usulkan? Setuju. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi nggak? Lucita, ada ide? Punya ide lagi? Ya. Kalau mau minjem barang harus izin. Emang biasanya kalau minjem barang nggak ada yang pada izin? Nggak ada. Main ambil-ambil aja gitu. Oke, berarti kalau mau meminjam sesuatu biasakan meminta izin dan biasakan juga mengucapkan terima kasih kepada pemiliknya ya. Seperti itu ya. Sepakat? Sepakat nggak sama pendapatnya Rizky Maulana? Sepakat. Ada yang tidak setuju, angkat tangannya. Jadi biar kita sepakati bersama. Jadi kalau misalnya ada yang nggak setuju, nanti kita buat yang baru gitu, yang biar semuanya setuju. Ada yang keberatan nggak ada? Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Udah cukup belum? Iya, Dela. Budayakan berdoa saat belajar ya. Ada yang setuju sama pendapatnya Dela, sama masukannya Dela? Setuju. Gimana kalau ibu tambahin juga? Kita nih sudah lupa sama budaya 3S. Senyum, sapa, salam. Dan budaya mengucap tolong jika ingin meminta pertolongan, mengucap terima kasih, dan mengatakan maaf. Bagaimana kalau ditambahin itu? Setuju nggak? Setuju. Ada yang keberatan? Enggak. Kalau nggak ada yang keberatan, sepakat semua? Ini kalian yang buat kesepakatan kelasnya, ibu hanya menyetujui. Gimana, ada yang keberatan nggak? Kalau nggak ada, ibu ketok palu ya. Artinya mulai hari ini kita konsisten untuk menjalankan kesepakatan kelas. Harus bertanggung jawab, kalian yang membuat, kalian juga yang menaati. Kan ini kesepakatan yang kalian buat, ibu hanya menyetujui. Ibu ini ya, ibu ketok palu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu setujui kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh anak-anak kelas 6A. Dah. Ada lagi? Iya, Vira. Aktif saat belajar. Terus ada lagi? Aktif saat belajar. Perhatikan guru saat apa, Vira? Sedang menjelaskan. Iya benar nih, ibu setuju sama Vira. Karena selama ini banyak yang tidak mendengarkan ketika ibu menjelaskan. Siapa yang setuju sama Vira? Angkat tangannya. Jadi kalau lagi belajar harus aktif. Aktif itu dalam arti kalau kamu gak ngerti, kamu nanya. Kalau malu nanya sama ibu, nanya sama teman kamu. Tapi harusnya jangan malu sama ibu, apalagi takut. Setuju semuanya ya? Ini enggak kesepakatan kelasnya? Ya. Ya. Jam istirahat biasanya kan sama ibu tidak diperbolehkan untuk makan di dalam kelas. Sekarang ada usul nih dari Reska, jam istirahat nggak boleh ada yang main di dalam kelas. Bagaimana? Ada yang setuju? Setuju? Yang setuju angkat tangannya.
Setuju semua ya? Yang dua setuju nggak Vira? Oh iya, nggak kelihatan tangannya. Ya oke, berarti kesepakatan bersamanya jika istirahat tidak boleh ada yang bermain di dalam kelas. Ada lagi yang punya ide? Enggak yang punya ide? Ya kamu. Makan dan minum harus duduk. Wah, idenya bagus nih. Biasanya ibu perhatiin nih anak-anak makan sama minumnya pada berdiri, lupa sama adab makan dan minum. Siapa yang setuju makan dan minumnya harus duduk? Yang setuju angkat tangannya. Berarti nggak ada yang nggak setuju ya? Sepakat semuanya? Sepakat, alhamdulillah. Selanjutnya ada lagi nggak yang punya ide? Iya. Jika ingin bertanya, tunjuk tangan. Tunjuk tangan atau angkat tangan? Tunjuk tangan begini. Angkat tangan. Jika ingin bertanya, angkat tangan. Terus? Ada lagi? Ada yang apa? Kalau mau ke toilet harus izin. Artinya kalau mau keluar kelas gitu kali ya bahasanya ya. Kalau mau keluar kelas harus izin. Kalau mau bertanya angkat tangan. Kalau mau keluar kelas harus izin. Ini ngapain kok ada yang lagi tiduran, Abi? Abi setuju nggak, Bi? Setuju. Yang lainnya setuju nggak sama idenya Firly? Setuju. Ada yang tidak setuju angkat tangannya. Setuju semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membuat kesepakatan tata tertib kelas untuk kelas 6B. Jadi anak-anak pada hari ini dituntut atau berkumpul membuat kesepakatan tersebut dengan dua kelompok yang dibentuk dari kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Kesepakatan tersebut akan nanti kita kumpulkan dan kita beri setuju tidak setuju dengan hasil kesepakatan dua kelompok ini. Untuk itu dipersilakan untuk anak-anak membuat bersama-sama kesepakatan tersebut. Membuat kesepakatan tersebut dipersilakan. Ayo, silakan kumpul. Siapa yang akan menulis dan pendapatnya disatukan, silakan. Ya, sama-sama. Berhadap-hadapan, silakan. Berhadap-hadapan atau bertanya pada temannya satu sama lain. Ya, satu. Kesepakatannya apa, dua kesepakatannya apa, tiga kesepakatannya apa, dan seterusnya. Dipersilakan. Diminta kepada anak-anak agar dapat mengeluarkan pendapatnya masing-masing yang sesuai dengan yang ada di dalam kelas kita ini. Ayo, silakan yang perempuan pendapatnya dikeluarkan. Ya. Bapak beri waktu 5 menit. Ayo. Sampai 1 sampai 10 boleh, sampai 5 juga boleh. Silakan. Nanti kita gabungkan dua kelompok ini menjadi kesepakatan bersama untuk kelas 6B. Silakan berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak,
masing-masing kelompok silakan membacakan hasil ide-ide kalian di dalam kelompok untuk membuat kesepakatan kelas. Baik, lanjutin ya. Kelompok mana dulu nih yang mau menyampaikan hasil diskusi kemarin? Kelompok mana dulu? Kelompok ini? Oke. Kelompok ini bagaimana? Siap? Hasil diskusi udah siap? Sudah dapat? Oke. Siapa yang mau membacakan? Oke, satu apa? Satu? Wajib? Oke. Kelompok ini yang pertama katanya wajib membawa perlengkapan makan dari rumah. Setuju semua? Setuju ya? Oke, lanjut lagi. Ada lagi? Nah, dengerin tuh, 5 menit sebelum belajar sudah ada di dalam kelas ya. Kakak? Ada lagi? Ketika belajar dilarang bermain. Tuh. Kakak? Terus ada lagi Kak? Gak ada. Jadi yang pertama tadi 5 menit sebelum masuk sebelum mulai belajar sudah ada dalam kelas. Kemudian tadi membawa tempat makan dari room. Terus ada lagi tidak bermain ketika belajar. Ada lagi nggak? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, nggak apa-apa. Setuju ya? Setuju biasa ya? Tidak boleh membuang sampah nih, awas. Oke, kelompok mana lagi? Bang, kelompoknya udah selesai. Diskusi kemarin apa hasilnya? Bacain. Mengucapkan salam sebelum masuk kelas, setuju? Setuju. Apa lagi? Ada lagi? Ayo, apa? Satu, dua apa? Berpakaian lengkap. Setuju berpakaian lengkap? Setuju. Nah, nggak boleh apa namanya? Kayak kemarin tuh ada yang kaos, ada yang pakai olahraga, lengkap berpakaian lengkap. Berarti harus pakai. Hari ini pakai apa? Sesuai dengan peraturan sekolah. Terus ada lagi? Ya. Tidak pakai sepatu ketika masuk kelas. Setuju? Setuju. Terus ada lagi? Wah, kalau mau keluar kelas wajib izin katanya. Ya, jadi ada berapa tuh kamu? Ada 4. Pertama mengucapkan salam ketika masuk. Terus berpakaian lengkap. Terus tidak memakai sepatu di dalam kelas. Terus harus izin ketika mau keluar ke kelas. Ini kesepakatannya. Setuju semua dari grup ini? Setuju yang lain ya? Lanjut. Ini dulu, baca dulu. Ini dulu. Makan di dalam kelas, katanya setuju nggak? Setuju. Ya, nggak boleh ada yang makan kelas lagi ya? Terus ada lagi? Setuju nggak tuh? Jika lupa mengerjakan PR, berarti ketika jam istirahat mengerjakan PR. Setuju nggak begitu? Setuju. Boleh. Yang lain? Ada yang komentar? Ada yang mau kasih saran lain? Setuju nggak ketika istirahat yang tidak ngerjain PR hari itu pas jam istirahat ngerjain PR? Sepakat? Oke lah. Terus ada lagi? Tidak ngobrol saat dulu lagi mengajar, lagi menjelaskan ibu kalian nggak boleh ngobrol. Sepakat nggak? Sepakat? Ada lagi? Menjaga sopan santun. Menjaga sopan santun di dalam kelas, siap? Siap? Ada lagi? Satu tadi apa? Tidak makan di dalam kelas nih.
Ya, tidak makan dalam kelas, setuju. Terus kedua, tidak mengerjakan PR, gantinya kamu harus mengerjakan PR saat istirahat. Terus, tidak ngobrol waktu ibu menjelaskan. Terus, menjaga sopan santun. Nambah lagi nggak? Ada menambah lagi? Oke, sepakat itu ya. Terus kelompok ini yang terakhir apa aja? Hari ini yang tidak piket, maka hukumannya besok mengulang piket. Kan hari ini nggak piket nih, maka besok dia harus ulang piket. Apa lagi? Sepakatnya tadi yang piket. Kalau hari ini nggak piket, berarti nanti besok piket lagi. Hari Senin nggak piket, lupa. Ya, nah nanti hari Selasanya ikut piket dengan teman yang piket di hari Selasa, setuju nggak? Nanti. Nah, dengerin, halo. Kelompok ini bilang nggak boleh membuat geng di dalam kelas. Tuh, geng tuh. Oh, nggak boleh bikin geng-gengan. Ngerti nggak? Setuju? Nggak boleh ada bergeng-geng. Semuanya harus kompak. Ada lagi? Tidak membeda-bedakan teman. Nggak boleh lagi ada yang membeda-bedakan teman, pilih-pilih. Saya mau sama ini, pilih ini. Semuanya harus kompak, bareng-bareng, kompak. Mau begitu? Ya, oke, itu lanjut apa lagi ada? Wajib berperilaku dan berkata sopan. Oh. Setuju? Ulangi lagi dari awal. Dengerin. Tuh, terus? Tidak boleh bergeng, wajib berperilaku sopan dalam berperilaku kepada teman ataupun guru. Terus apa lagi tadi? Wajib ya udah itu terus. Tidak bergeng ya, awak nggak boleh bergeng, nggak boleh pilih-pilih, tidak boleh beda-bedain teman katanya. Tuh, itu inspirasi dari teman kamu.